mereka maunya digeser di kampung yang masih di Rempang. Pemerintah menyatakan tidak akan membatalkan proyek Rempang Eco City Batam Kepulauan Riau meski menuai protes warga. Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, tepatnya seusai rapat intern di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 25 September 2023. Adapun Bahlil mengatakan bahwa dalam rapat, Presiden Jokowi meminta agar penyelesaian konflik di Pulau Rempang dilakukan secara kekeluargaan. Nantinya, konflik diselesaikan dengan mengedepankan hak-hak masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dari 17.000 hektar area Pulau Rempang hanya bisa dikelola sekitar 7 hingga 8.000 hektar, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung. Adapun Bahlil kemudian mengatakan pihaknya telah bertemu dengan tokoh masyarakat setempat. Pada kesempatan itu, ia telah menemukan bahwa solusi posisi Rempang itu bukan penggusuran dan juga bukan relokasi, melainkan masyarakat meminta agar digeser ke kampung yang masih di Pulau Rempang, yakni Tanjung Banon. Adapun Bahlil menilai masyarakat juga masih mendapatkan penghargaan atas status lahan. Pemerintah juga memberikan lahan tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan dana tunggu sebesar Rp1.200.000 dan dana untuk menyewa rumah sebesar Rp1.200.000. Proses penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan cara yang baik, cara yang kekeluargaan, harus yang soft. Yang kedua, Bapak Presiden juga mengarahkan kepada kami bahwa dengar apa yang masyarakat juga punya aspirasi. Yang ketiga, arahan Presiden menyampaikan pastikan hak-hak rakyat. Dan Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan. Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini. Kebetulan kami ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di depan. Maka pertama saya sampaikan kepada publik, ini penting agar tidak lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf simpang siur dan atau berita-berita yang sudah terjadi beberapa hari lalu juga masih ditayang oleh medsos. Saya harap kita harus semua berpikir baik, bijak, dan betul-betul dengan secara objektif. Bapak Ibu semua, sejak kejadian kami turun ke Kepri pada 1 minggu lalu dengan Pak Menteri ATR, Pak Mendagri, Pak Wakapolri dan saya sendiri masuk, duduk, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Rempang. Saya datangi Pak Garisman sebagai tokoh yang dituakan. Saya sholat maghrib di sana, saya makan bersama di sana, tidak membawa ajudan, tidak membawa pejabat siapapun, dan saya duduk cerita dengan mereka secara keluarga. Dari situlah kemudian saya banyak mendapat masukan-masukan. Yang pertama, mereka tidak ingin untuk relokasi ke Pulau Galang. Yang kedua, mereka juga tidak ingin untuk kuburan leluhur datuk-datuk di sana digeser. Yang ketiga, mereka sangat menerima investasi. Sampai Pak Garisman menyampaikan kepada saya, kiamat 5 kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, nggak maju kalau tidak ada investasi. Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup
punya respon yang positif, tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik. Yang keempat, mereka maunya digeser di kampung yang masih di Rempang. Apa yang terjadi? Yang kelima, mereka juga ingin untuk tidak hanya menjadi pekerja dari investasi, tapi mereka juga harus dirangkul untuk mereka menjadi pengusaha bagian daripada investasi.